Jadi kita akan membahas tentang materi kita, yakni tentang hubungan antara bahasa dan sosial. Jadi saya eh, ini perlihatkan aja, semoga bisa terlihat. Nah, ini topik yang sangat menarik. Bagi kalau kalian kuliah linguistik, pasti nantinya akan sangat tertarik sama topik ini, karena ini yang paling paling mudah, paling menyenangkan, dan paling relate ya, paling berhubungan dengan seharian kita. Nah, ini hubungan antara bahasa dan sosial. Nah, lalu kita akan bertanya yang pertama, mengapa manusia itu berbahasa? Ini pertanyaan anak saya. Jadi beberapa waktu lalu anak saya itu tanya, ayah, mengapa ada bahasa? Langsung ibunya lihat saya. Ayo dosen linguistik bisa menjelaskan gitu. Wah, luar biasa itu. Luar biasa, luar biasa pertanyaannya anak umur 6 tahun. Mengapa ada bahasa? Saya jawab, manusia itu bisa manusia itu berbahasa karena ada dua. Yang satu itu bakat, yang kedua itu butuh. Cuma dua aja. Jadi mengapa kok sampai banyak ungkapan anjing, anjing, anjing zaman sekarang ya? Kayak saya perhatikan anak muda-muda di kafe itu seringkali anjir, anjing, anjay dan sebagainya itu sering saya dengar ketika saya mengetik. Jadi mereka itu yuk begitu karena butuh, merasa butuh. Ternyata anjing itu dibutuhkan ya. Terus kemudian mengapa ada manusia butuh berbahasa? Mengapa manusia butuh bahasa? Manusia butuh bahasa untuk berkomunikasi. Ya, jadi bahasa itu adalah dibutuhkan untuk berkomunikasi. Sedangkan komunikasi dibutuhkan untuk berinteraksi. Komunikasi dibutuhkan untuk interaksi. Karena berkomunikasi kan gunanya berkomunikasi sama siapa? Kan harus ada interaksi. Kecuali kalau Anda bercermin dengan diri sendiri, ngomong sama diri sendiri ya itu beda. Interaksi dengan diri sendiri gitu ya. Kemudian interaksi kan berarti kan antar ya, antar orang. Dibutuhkan untuk menjalin relasi. Nah, jalinan relasi itu yang seperti apa? Macam-macam. Nah, relasi itu dibutuhkan untuk kebutuhan diri maupun kebutuhan sosial. Ada yang untuk kebutuhan diri, misalnya mengungkapkan perasaan, misalnya untuk menyuruh orang atau mempengaruhi orang, misalnya untuk mempertanyakan sesuatu, untuk kebutuhan diri itu ya, atau untuk kebutuhan sosial. Misalnya untuk kepentingan bersama, untuk buat aturan itu dibuat untuk kepentingan umum dan seterusnya. Dan kita perlu perhatikan bahwa kelompok sosial terkecil adalah ada di keluarga. Jadi keluarga itu adalah kelompok sosial paling kecil. Kalau mau lebih kecil lagi itu pasangan. Anda belum punya pasangan mungkin ya. Maksudnya suami istri itu yang paling kecil. Adik kakak itu paling kecil. Kalau ada cuma anak tunggal berarti Anda dengan orang tua Anda. Nah, jadi kelompok sosial yang terkecil di masyarakat itu adalah keluarga. Nah, kita akan belajar teori yang namanya speaking. Ini bukan pelajaran bahasa Inggris, tetapi teori yang orang yang mengungkapkan itu menggunakan teori yang dinamakan ini. Godak-gadik gadok lah itu. Tapi ini cukup populer sejak dikemukakan pada tahun 60-an oleh orang yang namanya Dale Hymes. Sampai sekarang masih dibahas. Jadi 50 tahun itu sudah masih masih digunakan untuk berbagai keperluan. Tetapi kita yang penting itu pemahaman, itu memahami bahasa itu bagaimana, memahami komunikasi itu seperti apa. Nah, kita akan belajar dari teori speaking ini. Speaking ini teori yang sangat fenomenal dan ini bisa menjelaskan hubungan antara bahasa dan sosial secara penutur, dari sisi penutur ya, bukan dari sisi yang. Nah, yang pertama adalah ketika orang berbicara. Jadi dia pertimbangan pertama itu speaking. Ada 8 ya. Yang pertama itu scene dan setting. Apa itu scene dan setting? Jadi silakan catat ya, karena memang tugasnya adalah mencatat. Tentu tidak saya tulis secara
jelas di sini. Scene dan setting itu berarti lokasi fisik di mana tempat Anda ngomong. Entah Anda di dalam kamar, entah Anda di apa namanya, halte bus, atau Anda di kereta api, ada di kelas. Itu akan salah satu faktor yang menentukan adalah scene dan setting ini. Itu 8 hal yang menentukan proses komunikasi kita. Bentuknya bahasanya seperti apa itu pertama adalah scene dan setting ini. Intinya adalah lokasi. Yang kedua adalah participants. Yang terlibat itu siapa saja. Yang yang terlibat dalam komunikasi ini siapa saja. Misalnya Anda tadi ada yang 2 orang eh, sedang kuliah begini ya misalnya ya. Ada yang barengan. Oh teman-teman saya juga nyimak di belakang. Nah ini wujud komunikasinya akan tidak sama dengan orang yang sendirian di kamar. Dengan orang yang sendiri bersama-sama banyak orang, ada yang di tengah-tengah kelompok, ada di tengah keluarga. Misalkan Anda sekarang ada yang menyimak, itu di ruang keluarga, ada bapak Anda, ibu Anda, caranya Anda berbicara kepada saya di kelas, itu juga tidak akan sama dengan orang yang ada di dalam kamar, kos, jauh dari rumah, dan merasa bebas, mungkin nggak pakai baju bisa saja ya. Karena kan saya tidak mewajibkan gambar. Jadi partisipan itu terlibat. Siapa saja yang terlibat? Oh ya, ini ada di kelas ini misalnya ya. Ada saya sebagai dosen dan Anda sebagai mahasiswa. Kalau ada orang lain misalnya Pak Rektor, Bu Rektor ikut nimbrung ya, itu mungkin cara saya berbicara juga akan tidak sama. Dan Anda pasti lebih sungkan. Ends itu bukan akhir ya, tapi tujuannya. Tujuan komunikasinya itu untuk apa? Tujuan komunikasi dosen itu jelas. Saya itu tidak sedang cuma menyebarkan informasi atau mengajarkan ilmu. Tujuan saya jelas, mempengaruhi Anda, agar Anda itu menyukai materi ini. Jadi tujuan dosen itu jelas, mempengaruhi mahasiswa agar mereka mau belajar, mempengaruhi mahasiswa agar mereka jadi motivasi untuk menjadi lebih baik. Tujuannya. Komunikasi Anda jelas, kalau misalnya ada yang bertanya untuk minta nilai apa cari muka biar nilainya bagus atau memang benar-benar tidak paham, beda-beda kan, setiap orang tujuannya berbeda, caranya berbahasa nanti akan berbeda. Yang ketiga yang A, speaking itu kan SPEA, expense, jadi tidak tutur seseorang itu tidak sama antara satu orang dengan orang lain ya, caranya bertindak tutur juga tidak sama antara satu orang dengan orang lain. Mungkin di sini yang menentukan adalah siapa diri Anda dan siapa diri saya gitu ya. Caranya berbahasa justru tidak sama. Anda misalkan menggunakan kata ganti aku, Pak Icu, aku ingin bertanya deh. Itu atau nama Anda misalkan Indah gitu ya. Ah, maaf Pak Icu, Indah ingin bertanya. Wah, kok manja sekali. Itu adalah sequence. Dan kemudian key itu adalah kunci. Kunci dari percakapan. Jadi eh, menggunakan kata kunci apa sih kita itu? Sekarang kata kunci linguistik gitu ya. Kata kunci instrumen apa yang kita gunakan untuk berbahasa ini. Ya kita kuliah, ini sedang kuliah apa namanya linguistik umum dan seterusnya. Tentu kalau saya membahas pesawat terbang tidak cocok ya. Ya, jadi kuncinya tidak pas. Instrumen itu alat. Alatnya apa saja? Kita menggunakan internet, kita menggunakan gadget atau gawai, nah bahasa Indonesia ya, gawai, kita menggunakan headset, itu namanya instrumen. Bisa juga tidak ada instrumen yang jelas, apa bukan jelas, tidak ada instrumen yang teknologi itu, misalnya kita bertemu tatap muka, instrumennya apa? Ya mulut, dengan mulut, udah, secara langsung. Ya, mulut dengan kuping ya, bukan mulut dengan mulut. Kalau mulut dengan mulut nanti adu mulut. Jadi siapa yang mendengarkan? Tidak ada. Makanya adu mulut itu adalah kegiatan berbahasa yang kurang kerjaan ya.
Karena mulut dengan mulut. Kalau mulut dengan kuping, mungkin bisa lebih pas. Norms itu norma. Norma-norma dalam berbahasa. Tentu diperhatikan. Sopan tidaknya, santun tidaknya, itu diperhatikan. Itu terkait dengan norma-norma di masyarakat kita. Kalau saya menggunakan, misalnya saya berbicara seperti ini menggunakan bahasa Indonesia gaul, lu pade, simak nih, itu tentu tidak sesuai dengan norma dosen ya. Tapi Anda menganggap ini dosen atau bukan ya gitu ya. Genre ya, yang terakhir genre. Jenis apa yang kita bahas itu jenisnya itu apa? Ini kuliah ya, bukan bukan kita sedang gosip ya. Kita tidak sedang eh, apa namanya, bully seseorang atau sedang membahas topik yang menggemparkan dunia seperti Arab Saudi menang lawan Jerman gitu ya. Maaf ya, bukan ya. Arab Saudi menang lawan Argentina. Tidak, tapi genre-nya itu kita sedang kuliah linguistik. Itu genre yang kita sedang jalani. Nah, rangkumannya bagaimana? Ini rangkumannya ya. Rangkumannya adalah lokasi, pelibat, tujuan, tindak tutur, dan cara bertindak tutur. Kemudian caranya menuturkan, itu ada tiga ya. Ada nada, tone-nya gimana? Tone-nya santai, tone-nya tertekan gitu ya. Waduh, gimana nih kalian? Nah, itu tone-nya. Tingkahnya bagaimana? Oh, Pak itu gedebukan gitu ya, misalnya gedebukan atau belibet itu. Penyampaiannya bagaimana? Kurang jelas, ya. Jelas saya kurang jelas. Maksudnya saya kurang jelas itu mungkin pelafalan saya kurang buka mulut ya. Maaf ya, karena memang eh, kalau dulu orang bilang nyeret, kalau saya bicara itu nyeret. Tapi itu berusaha saya ubah. Saya lebih sekarang lebih senam mulut ya, lebih suka senam mulut. A I U E O ya, itu senam mulut. Itu cara penyampaiannya lancar apa tidak. Instrumentalitis atau alat komunikasi, norms of interaction atau norma-norma dalam interaksi, kemudian genre ya, sudah saya jelaskan di situ. Nah, jadi ilmu yang sedang kita bahas adalah masuk ke dalam ilmu namanya sosiolinguistik. Sosio itu sosial, linguistik itu bahasa. Jadi ini ya yang dipelajari itu apa? Penggunaan bahasa yang secara nyata ada di masyarakat. Jadi bahasa apa adanya, bukan bahasa yang disetting, bahasa yang harus yang bagus dan baik dan benar. Enggak, tapi bahasa apa adanya. Dokter linguistik itu mengajarkan bahasa jujur. Yang kedua adalah faktor-faktor sosial. Faktor-faktor sosial apa yang mendorong seseorang itu berbahasa seperti ini? Faktor sosial ada banyak sekali ya Mas Pak ya. Yang pertama ada umur. Tentu umur akan mempengaruhi orang itu berbahasa seperti apa. Kalau anak kecil struktur bahasanya lebih simpel, kalau orang dewasa lebih kompleks. Semakin dewasa orang, semakin kompleks bahasanya dan semakin sulit dimengerti. Kemudian bisa saja pekerjaan. Pekerjaan saya mahasiswa, tentu tidak sama dengan orang yang kerjanya sebagai sales atau sebagai PNS di departemen apa begitu ya, atau bekerja sebagai staf HRD di perusahaan kecil, tidak sama. Jadi pekerjaan itu bisa jadi faktor sosial yang mempengaruhi apa namanya, bentuk bahasa yang muncul seperti apa. Tentu kalau kita membahas misalnya linguistik, misalnya ngobrol ke linguistik, membicarakan linguistik, tetapi di Kementerian Sosial tentu saja tidak pas. Memangnya ada orang di Kementerian Sosial yang paham linguistik? Ya belum tentu ada. Apa presiden Anda misalnya siapa begitu ya? Presiden stand up komedi, bukan presiden RI ya. Presiden plus 26 gitu ya. Itu beda kalau ada bicara linguistik mereka begitu paham. Jadi yang dibahas juga beda. Jadi faktor-faktor sosial banyak sekali dan bisa saja misalnya kulit hitam atau kulit putih kalau di Amerika. Kalau di kita itu mungkin dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat itu kadang-kadang ada unsur-unsur bahasa yang beda. Terus kemudian
Itu faktor-faktor sosial. Jadi kalau bahasa itu bisa banyak sekali, sangat banyak faktor sosial yang menjadi penentu bentuk bahasa. Kemudian yang pembahasan yang ketiga adalah pembahasan tentang dialek sosial. Anggap saja ragam bahasa gitu ya. Dan yang memiliki itu namanya masyarakat tutur. Masyarakat tutur itu macam-macam ya. Ada anak muda, anak gaul, dan misalnya anak SMP gitu ya, anak SD gitu ya. Beda-beda ya. Atau perkumpulan jargon-jargon. Jargon itu misalkan jargon pedagang pasar itu pasti bicaranya beda ya. Itu mereka berbahasa dengan bahasa yang berbeda. Jadi itu adalah pembahasan di sosiolinguistik. Eh, Sosiolinguistik itu yang paling menarik dan dulu saya tempat skripsi menggunakan apa namanya menggunakan disiplin ini untuk membedah ragam bahasa, ya, ragam bahasa. Jadi saya sangat senang dengan sosiolinguistik. Walaupun nilai saya dulu itu ya juga nggak baik-baik amat. Ya. Saya malu kalau menyebutnya. Saya tutup saja dulu ya rekamannya. Saya sebutkan nilai saya apa.